Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blitar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut kami sebagai observer atau pengamat, sebagai coach dan sebagai coachee. Perkenalkan, saya Eka Kusuma Wardani dari UPT SD Negeri Sawentar 4. Dan saya Anandayu Wididewanti dari UPT SD Negeri Satrian 2. Dan saya Dian Ratna Saputri dari UPT SD Negeri Sawentar 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bunda Yu. Bagaimana kabar hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik. Bunda Yu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Dian jadi meminta saya untuk mengamati kegiatan ini bersama Bu Eka hari ini. Jadi Bunda Yu, Iya Bu Dian, nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Dian. Nah, ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian yang akan saya gunakan ketika mengamati kegiatan coaching ya Bu Dian. ya. Yang pertama tentu kesesuaian alur tirta yang digunakan, lalu kemampuan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang diajukan, serta kemampuan memberdayakan coaching. Rubriknya nanti seperti ini ya Bu Dian. Bagaimana menurut Bu Dian? Iya Bunda Yu sudah sesuai. Iya Bu Dian. Nah, nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Dian. Nah, apakah Bu Dian sudah paham kompetensi coaching yang harus dimiliki coach? Di coaching saya nanti ya Bunda Yu, Iya. saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pengajuan pertanyaan yang berbobot Bunda Yu. Itu ya Bu Dian. Lalu bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin diobservasi Bu Dian? Saya ingin dua saja yang spesifik Bunda Yu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Dua itu saja Bunda Yu. Oh iya Bu Dian. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini seperti apa ya Bu Dian? Nanti ya Bunda Yu di proses coaching nanti, saya berharap nanti coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau dan juga menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan itu. Iya Bu Dian. Nanti ketika melakukan coaching jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Dian. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian karena Bu Dian sudah akan melakukan coaching ini, maka saya silakan Bu Dian untuk menemui Bu Eka yang sebagai coachingnya ya Bu Dian. Ya Bunda Yu. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Dian. Bu Eka, terima kasih ya sudah datang siang ini. Kita nanti mungkin ngobrol tidak lama Bu Eka, sekitar 10-15 menit saja. Bersedia ya Bu Eka? Sedia Bu. Kemudian Bu Eka, ini nanti mohon izin percakapan kita nanti direkam untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Bu Eka. Bu Eka tenang saja, ini nanti tidak akan disebarluaskan videonya, hanya dilihat oleh Bapak fasilitator saja. Boleh ya Bu Eka? Boleh, silakan Bu. Nah, di kesempatan kali ini apa yang ingin Bu Eka bicarakan? Sebenarnya begini ya Bu, masalah di lembaga saya itu kondisinya itu tidak menentu.
beban guru yang semakin bertambah ya Bu. Selain tupoksi rekan kerja saya itu mengajar, juga ada beban lain di luar tugas dari mengajar, yaitu ada yang menjadi operator, ada yang menjadi bos, lalu pekerjaan lain yang tentunya akan membutuhkan banyak waktu Bu untuk mengerjakan semua ini, sehingga kegiatan tersebut kadang tidak bisa terselesaikan di sekolah, mereka menyelesaikannya di rumah dan akan mengganggu di kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, sehingga rekan kerja saya itu tidak fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai guru. Berarti pada intinya ini masalahnya beban guru bertambah begitu ya Bu Eka. Selain tugasnya mengajar, juga ada tugas tambahan lain. Nah, ini belum tugas yang di rumah begitu ya Bu Eka? Ya betul sekali Bu. Berarti dengan permasalahan itu ya Bu Eka, ini dari percakapan kita nanti Bu Eka ingin dapat apa Bu Eka? Saya ingin membantu rekan guru saya ini supaya tenang dalam bekerja, bisa hidup yang sejahtera begitu Bu ya, bisa fokus pada pekerjaan yang ada di sekolah dan juga bisa mensejahterakan keluarganya yang ada di rumah. Berarti Bu Eka ingin guru-guru itu istilahnya bertambah kesejahteraannya begitu ya Bu Ya Eka? betul sekali Bu. Kalau kita bicara tentang sejahtera ini Bu Eka, sejahtera itu yang bagaimana Bu Eka? Guru yang bisa fokus dalam bekerja, tahu tujuan guru itu sebagai apa, dan juga bisa membagi waktu antara tugas di rumah dan juga kewajibannya di sekolah, dan juga tidak melupakan kewajibannya bersama keluarga juga Bu. Berarti menurut Bu Eka, sejahtera itu idealnya gurunya bisa fokus, juga bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan di rumah begitu ya Bu Eka? Ya betul sekali Bu Dian. Berarti Bu Eka, ini misalkan saya beri rentang antara 1 sampai 10 ya Bu Eka. Sekarang rekan guru Bu Eka di lembaga itu berada di level berapa? Kemungkinan untuk sekarang ini berada di level 5 ya Bu ya. Level 5 ya Bu Eka. Ya. Kalau sekarang masih di level 5, nanti inginnya Bu Eka itu teman-temannya Bu Eka ada di level berapa? Saya kira level 7 mungkin lebih baik Bu, jadi bisa naik 2 level itu Bu. Mengingat untuk sampai ke ideal itu level 10 itu sangat sulit untuk didapatkan. Berarti dari 5 Bu Eka inginnya ke level 7 gitu ya Bu Ya, Eka. Bu. Naik 2 level ya. Ya. Untuk mencapai level 7 ya Bu Eka, ini apa yang bisa Bu Eka lakukan? Karena untuk 10 tentunya sulit ya Bu Eka. Dari 5 ke 7, kira-kira apa yang akan Bu Eka lakukan? Nah itu Bu yang akan saya pikirkan, bagaimana caranya untuk membantu rekan guru saya tersebut. Sebenarnya cara apa ya yang akan yang bisa Bu Eka lakukan untuk mengatasi permasalahan ini Bu Eka? Mungkin saya butuh waktu khusus ya Bu untuk mengajak rekan guru saya itu mengobrol hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau hal-hal yang di luar hubungannya dengan pekerjaan. Bisa juga masalah yang ringan-ringan itu Bu, masalah keluarga atau masalah yang tidak ada hubungannya dengan sekolah gitu Bu. Berarti intinya butuh waktu untuk ngobrol begitu ya Bu Eka? Ya. Bagaimana Bu Eka melakukan hal itu? Seharusnya saya bisa ya Bu melakukan hal tersebut. Mungkin nanti akan butuh waktu dan menyesuaikan jadwal dengan rekan guru saya yang lain agar kami bisa saling berbagi ya, sharing terhadap masalah mereka. Waktu yang bagaimana ya Bu Eka? Waktu ada 2 nanti ya Bu ya, waktu yang bersama-sama dan juga waktu yang dari hati ke hati gitu Bu. Nanti kita bisa sharing di situ di dalam suatu ruang untuk membantu mengatasi semua masalah tersebut.
nanti ada dua ya Bu Eka, Ya. ngobrol bersama atau juga bisa ngobrol dari hati ke hati berdua saja. Ya. Kira-kira ya dari dua pilihan tadi Bu Eka, mana yang mungkin dilakukan oleh Bu Eka dalam waktu dekat? Karena jumlah gurunya banyak ya Bu, mungkin yang akan saya lakukan ya bersama-sama dulu Bu. Oh, yang bersama-sama dulu berarti ya pilihan Bu Ya, Eka yang ya. yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ya. Kira-kira kapan Bu Eka mau memulai ini Bu Eka? Saya akan mulai melakukannya dalam minggu-minggu ini Bu, melihat sikon dan situasi kondisi sekolah dan juga waktu yang tepat untuk rekan-rekan guru saya itu saya ajak untuk bincang-bincang. Berarti mulai minggu ini ya Bu Eka? Ya, mulai minggu ini. Baik, alhamdulillah kita sudah di akhir sesi ini Bu Eka. Ya. Apa yang Bu Eka dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang di awal tadi saya itu masih merasa bingung sekali ya Bu Dian, bagaimana cara saya untuk mengatasi masalah ini. Setelah saya mengobrol dengan Bu Dian, alhamdulillah saya dapat menemukan solusi dari masalah saya tersebut, yaitu dengan mengobrol dengan rekan guru saya. Nanti saya bagi menjadi dua waktu bersama-sama dan juga individu Bu. Ya, ide yang bagus sekali ya Bu Eka. Saya tidak sabar bertemu Bu Eka lagi di kesempatan berikutnya. Saya ingin mendengar ceritanya Bu Eka dari hasil mengobrol dengan teman-teman Bu Eka di sekolah. Baik Bu, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Saya akan mencoba membantu teman-teman saya dulu. Nanti saya ingin ketemu Bu Dian lagi untuk mengobrol bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Eka. Bu Dian, saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Dian. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Dian yang akan saya ajukan ke Bu Dian. Yang pertama begini Bu Dian, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dian pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Selama proses coaching tadi ya Bunda Ayu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Jadi mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab Bunda Ayu. Sehingga dengan alur tersebut saya membantu Puci untuk menceritakan dan mengatasi masalahnya. Iya Bu Dian, ini tadi saya juga mempunyai catatan berdasarkan observasi saya tadi, sesuai dengan yang disampaikan Bu Dian, yaitu tadi proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik Bu Dian. Penyampaiannya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Dian sudah menunjukkan keterampilan mendengarkan aktif, lalu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada coach untuk membantu memecahkan masalah yang dialaminya. Proses coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coach. Lalu Bu Dian, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan ini? Saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta Bunda Ayu, sehingga proses coaching nanti ke depannya jika saya melakukannya lagi ini bisa lebih baik. Iya Bu Dian, semoga seperti itu ya, lebih berhasil lagi Bu Dian. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua Bu Dian. Ya, amin. Terima kasih Bunda Ayu. Sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu, saya sehat. Bagaimana kabar Bu Dian? Alhamdulillah saya juga baik Bu Eka. Bu Eka, ini kan Bu Eka mau melakukan coaching dengan Bunda Ayu ya. Ya, Nah, betul. sebelum Bu Eka melakukan coaching, ini di sini saya sebagai observer Bu Eka akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian Bu Eka. Nah, hari ini coach dan coach yang akan saya nilai di rubrik itu yang pertama, apakah proses
coaching Bu Eka nanti sesuai alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Eka nanti memberikan pertanyaan berbobot pada Muci. Dan yang ketiga, bagaimana Muci nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya nanti Bu Eka disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ini yang paling penting memaksimalkan potensi. Di tahap pra observasi ini Bu Eka, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu Eka, boleh? Boleh Bu, Nah, silahkan. yang pertama Bu Eka, ini ketika nanti coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Eka kembangkan dalam coaching ini Bu Eka? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, Ya. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ujian. Ya. Kemudian Bu Eka, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Eka observasi? Yang secara spesifik kompetensi yang ingin saya observasi Ya. yaitu mendengarkan aktif dan Ya. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian ini yang terakhir Bu Eka, pertanyaan saya yang ketiga ini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching Bu Eka nanti? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, lalu Ya. juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Ya. Baik Bu Eka, saya sudah merangkumnya. Sekian dulu ya Bu Eka percakapan kita di pra observasi kali ini. Ya, Bu. Selanjutnya Bu Eka bisa langsung memulai melakukan coaching bersama Bu Dayu. Siap Bu. Bu Eka, bantu saya ya, kita ngobrol sebentar. Baik Bu, sebentar ya Bu, berarti ini saya rekam sekalian ya Bu ya. Untuk tugas saya demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bunda Ayu tidak usah khawatir bahwa rekaman ini tidak akan tersebarluaskan ya Bu, hanya sampai ke fasilitator saja. Iya Bu Eka, Berarti apa yang ingin kita obrolkan pada pagi hari ini Bu? saya pusing Bu Eka. Ini anak-anak kelas 6 itu sekarang mulai tidak fokus dalam kegiatan belajarnya. Berarti apa yang membuat Bunda Ayu itu merasa pusing menghadapi siswa kelas 6 Bu? Mereka mulai tidak fokus dengan kegiatan belajar Bu. Saat kegiatan belajar itu mereka sering berbincang-bincang sendiri, dan perbincangan itu hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mereka. Oh begitu, jadi siswa kelas 6 itu tidak fokus dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu? Iya Bu, padahal sebentar lagi mereka kan akan menempuh PSBK. Lah kalau mereka itu tidak fokus dengan belajar, mereka pasti tidak siap dengan kegiatan PSBK nanti. Berarti apa yang ingin Bunda Ayu dapatkan dari obrolan kita pada pagi hari ini? Tentunya solusi untuk menghadapi siswa kelas 6 yang tidak fokus dengan belajarnya Bu. Baiklah, apa yang membuat Bunda Ayu mengatakan siswa kelas 6 itu tidak fokus dalam belajar? Mereka itu saat belajar malah sering ngobrol sendiri. Mereka berbincang-bincang hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajarnya. Mereka itu mengobrolkan siswa yang lain lah, siswa dari sekolah lain, kemudian mengobrol tentang hal-hal ya intinya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar Bu. Menurut Ibu, anak tersebut itu anak yang bagaimana ya Bu? Perbuatan seperti itu? Ya mereka tidak baik ya Bu. Mereka tidak fokus dengan kegiatan belajarnya. Itu tentu akan mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. Gak ideal gitulah Bu. Idealnya itu menurut Bunda itu yang bagaimana ya? Yang ideal itu ya sebagai siswa mereka harusnya fokus dalam belajar Bu. Apalagi ini sudah mendekati ujian-ujian gitu ya Bu. Jadi mereka harus memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran.
Wah, begitu ya Bu. Kalau ada rentan 1 sampai 10, itu murid Bunda Yu itu sekarang berada di level berapa ya Bu ya kira-kira? Kalau sekarang mungkin mereka berada di level 5 Bu Eka. Lalu Bunda Yu itu menginginkan anak-anak Bunda Yu itu berada di level berapa? Di level 8 Bu. Kalau di level 8 itu kan sudah bagus ya Bu. Ya, kalau menurut Bunda Yu itu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Mungkin yang pertama karena mereka itu mulai puber Bu. Kita tahu kan Bu Eka, kalau masa-masa puber mereka itu mulai hormonnya berkembang, termasuk hormon yang seperti itu tadi, suka dengan lawan jenis, itu kan mulai ada ya. Jadi mereka mulai tertarik dengan lawan jenisnya, lalu mereka membuat hal itu perbincangan yang terkait dengan apa ya, seperti ngobrol tentang suka dengan lawan jenis itu menjadi hal yang sangat menarik, lebih menarik dari kegiatan belajar gitu. Itu yang pertama Bu Eka. Lalu apalagi ya Bu mungkin penyebabnya dari masalah tersebut? Apa ya Bu Eka? Kalau menurut saya Bu Eka, hal-hal yang seperti kegiatan pembelajaran itu saya sudah mengupayakan untuk membuat kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Apa mungkin karena kegiatan belajar bagi mereka itu sekarang kurang menantang ya, meskipun menarik tapi kurang menantang begitu Bu Eka. Jadi Bunda Yu itu sudah menemukan penyebab dari masalah ini tadi ya Bu. Lalu kira-kira masalah tersebut bisa diatasi atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya bisa lah Bu, saya nanti mengatasinya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya ya Bu. Iya, betul Tapi sekali. saya dia ingin bantuan dari Bu Eka juga. Ya. Menurut Bunda Yu itu bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Mana ya Bu? Yang pertama mungkin saya tidak akan bosan-bosan untuk menyadarkan mereka Bu Eka. Mereka harus sadar manfaat dari belajar bagi diri mereka sendiri. Kemudian selain itu saya akan menyampaikan cara-cara mengatasi gangguan belajar yang mereka alami Bu. Kemudian saya juga akan membuat kegiatan belajar yang lebih kreatif dan menantang, sehingga mungkin mereka akan lebih tertarik dalam belajarnya ya Bu. Lalu kalau di rumah berarti mereka juga harus ada pengawasan dari orang tua. Nah, jadi saya nanti juga akan meminta bantuan kepada orang tua untuk berkolaborasi, mengingatkan mereka gitu ya Bu, supaya anak-anak nanti di rumah tetap ada yang mengingatkan. Ya, berarti tadi ada beberapa cara ya Bu yang akan dilakukan Bunda Yu. Lalu dari cara tersebut mana yang akan dilakukan terlebih dahulu? Kalau menurut saya Bu Eka, itu nanti semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Kan nanti kalau di kelas saya bisa mengingatkan anak-anak, kemudian juga melakukan kegiatan pembelajaran yang menantang tadi. Terus yang kolaborasi dengan orang tua bisa dilakukan di rumah dan itu bisa bersama-sama. Untuk rencana menyelesaikan masalah ini kapan akan dilakukan Bunda Yu? Secepatnya saja Bu Eka. Besok mungkin sudah bisa saya lakukan. Besok kan ada itu lagi ya. Hari ini kan sudah selesai anak-anak. Besok pagi itu bisa saya lakukan di kelas. Kemudian di grup WA saya akan menginformasikan kepada wali murid gitu ya Bu Eka. Iya. Bu Eka. Dari obrolan kita ini tadi ya Bu, apa yang sudah Bunda Yu dapatkan? Banyak sekali Bu Eka. Saya sudah menyampaikan masalah tentang siswa kelas 6 tadi yang mulai tidak fokus dengan kegiatan belajarnya. Kemudian saya juga mempunyai pemikiran, oh itu karena hal-hal seperti faktor pubertas yang mereka alami, dan saya bisa mengatasi
masalah-masalah itu dengan menyadarkan mereka, lalu membuat kegiatan belajar yang lebih menantang, serta berkolaborasi dengan wali murid untuk mengatasi masalah tersebut. Ya Bu, semoga nanti lancar ya Bu kegiatannya dan masalahnya benar-benar dapat terselesaikan dengan baik. Iya Bu Eka, dalam seminggu ke depan akan saya amati perkembangan anak-anak itu. Nanti saya akan meminta bantuan Bu Eka lagi untuk melakukan pembahasan yang lebih lanjut ya Bu Eka. Baik Bu, akan saya tunggu ya kabar dari Bunda Yu selanjutnya, kita akan ngobrol lagi. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bunda Yu. Bu Eka, coachingnya sudah ya Bu Eka? Sudah, Bu. Selesai. Alhamdulillah. Nah, di pasca percakapan observasi ini ya Bu Eka, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi dari kegiatan coaching Bu Eka dengan Bunda Yu tadi, apa yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan Bu Eka? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat membantu coaching untuk menceritakan dan juga mengatasi masalahnya tersebut. Alur kita ya berarti Bu Eka. Iya. Di sini saya akan menyampaikan apa hasil observasi saya tadi ya Bu Eka. Hasilnya ini bebas dari penilaian maupun asumsi saya dan fokus pada area yang ingin dikembangkan. Tadi di proses coachingnya Bu Eka ini sudah berjalan baik Bu Eka. Terima kasih Bu. Sudah sangat baik. Kemudian penyampaiannya juga sudah sesuai dengan alur tirta, lengkap mulai penyampaian tujuan sampai dengan tanggung jawab. Dan Bu Eka juga sudah menggali, juga memberi pertanyaan kepada coach untuk membantu memecahkan masalah yang dialaminya dengan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian proses coachingnya Bu Eka ini juga menurut saya sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu Eka. Kemudian ya sama-sama Bu Eka. Kemudian ini Bu Eka, kan tadi coachingnya sudah. Lalu kompetensi apa lagi ya Bu Eka yang ingin Bu Eka kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya akan lebih memahami dan mendalami alur tirta tersebut Bu, sehingga pada proses coaching yang selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu Eka. Ya. Semoga nanti di coaching selanjutnya Bu Eka bisa lebih baik lagi ya Bu Eka. Itu. Sekian Bu Eka percakapan kita hari ini. Saya doakan semoga nanti Bu Eka semakin mahir melakukan coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Yu. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabar Bunda Yu pagi ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Eka. Bu Eka sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Pada pagi hari ini Bunda Yu bersama Dian akan melakukan coaching ya Bu, betul ya? Iya Bu. Ya, sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Saya ini sebagai observer ya. Yang pertama saya akan menerangkan tentang rubrik penilaian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Untuk yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan yang ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee? Baik Bu Eka. Lalu jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif,
dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu Eka. Nah, untuk pertanyaan praobservasi ini ada 3 ya Bu ya. Mohon nanti Bunda Yu untuk menjawab. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan nanti Bu Eka itu adalah kompetensi untuk coaching. Ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu Bu Eka. Berarti ada 3 ya Bu tadi kompetensi untuk coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Bu Eka. Ya. Lalu yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Untuk kali ini saya ingin Bu Eka mengamati saya, terutama saat saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Eka. Oh ya, berarti ada 2 ya Bu kompetensi nanti yang lebih spesifik ingin diobservasi. Betul Bu Eka. Lalu yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching itu nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baik Bu, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Sekian dulu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu Eka. Ya Bu. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bunda Yu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bunda Yu sehat ya? Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih ya sudah hadir hari ini. Iya Bunda Yu. Saya sudah tidak sabar ingin ketemu Bunda Yu. Ya Bu Dian, kita punya waktu nanti sekitar 15 menit ya Bu Dian. Ya. Bu Dian, ini nanti saya izin untuk merekam kegiatan kita hari ini sebagai tugas saya sebagai DGP untuk saya masukkan di LMS tugas demonstrasi kontekstual gitu ya Bu Dian. Ya. Tenang saja, ini nanti yang tahu hanya fasilitator, tidak akan disebarkan kemana-mana. Bunda Yu boleh. Bu Dian, apa ya yang akan kita omongkan hari ini? Begini Bunda Yu. Jadi saya ini ada masalah di kelas. Anak didik saya ini utamanya yang perempuan. Ini kalau diminta maju pemalu. Jadi rata-rata kebanyakan itu ditunjuk dulu baru mau, bahkan yang sudah ditunjuk pun itu ada yang masih malu-malu. Kalaupun maju nanti suaranya sangat kecil sekali. Oh begitu ya, jadi murid Bu Dian itu kurang percaya diri, begitu ya Bu Dian. Akhirnya kita bisa bertemu ya Bu Dian hari ini. Lalu apa sih yang ingin didapatkan Bu Dian dari percakapan kita ini nanti? Intinya begini Bunda Yu, saya ingin anak-anak saya nanti, saya ingin membantu mereka supaya nanti ke depannya atau di jenjang kelas berikutnya atau pendidikan berikutnya itu anak-anak lebih percaya diri ketika tampil di depan kelas. Begitu kurang lebih Bunda Yu. Jadi Bu Dian ingin membantu mereka supaya segera ada perubahan dan harapannya nanti di jenjang kelas atau pendidikan berikutnya mereka akan lebih percaya diri, begitu ya Bu Dian? Iya Bunda Yu. Jadi menurut saya itu percaya diri itu penting. Nah, nanti ketika anak-anak di komunitas yang baru, saya harapkan itu anak-anak sudah percaya diri, sudah berani tampil, begitu. Iya ya. Jadi menurut Bu Dian percaya diri itu sangat penting untuk dikembangkan, begitu ya Bu Dian? Ya, sangat penting sekali karena kalau seperti ini kondisinya saya sangat khawatir Bunda Yu nanti bagaimana. Sejauh yang Bu Dian ketahui, dari mana Bu Dian itu bisa tahu kalau anak-anak itu kurang percaya diri? Misalnya ya Bunda Yu, kemarin itu kan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya ini kebetulan pas materinya tentang teks prosedur. Jadi kemarin anak-anak itu
pelajaran bahasa Indonesia. Pas prosedur itu ketika membuat, kemudian mengarang teksnya, itu anak-anak antusias bertanya, semangat sekali. Begitu actionnya, nah begitu teksnya sudah selesai dibuat, terus action, itu masalah muncul. Jadi siapa yang mau tampil duluan? Nah itu yang angkat tangan hanya sedikit sekali. Nah lalu saya berinisiatif untuk menunjuk. Nah ketika ditunjuk itu ada yang mau, ternyata juga ada pula yang tetap bersikukuh malu. Bahkan ada yang ingin tampil paling akhir, itu pun dengan suara yang sangat kecil sampai teman-temannya tidak terdengar. Sampai seperti itu ya Bu Dian. Ya Bunda Ayu. Kalau menurut Bu Dian, murid yang percaya diri yang ideal itu seperti apa Bu Dian? Kalau inginnya ya Bunda Ayu, inginnya itu ya anak-anak ketika tampil itu aktif ketika maju tanpa ditunjuk. Nah, kemudian aktif bertanya, pas pelajaran itu semuanya antusias, kemudian tidak saling tunjuk juga. Kadang kan ada yang gontok-gontokan, ya kamu yang maju, kamu yang maju. Nah, saya membayangkan kelas saya akan lebih hidup kalau anak-anak itu lebih percaya diri. Seperti itu ya. Lalu Bu Dian tahu nggak sih apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang percaya diri? Kalau sepertinya ya Bunda Ayu, kan ini pandangan saya ya, pandangan saya bisa jadi yang pertama itu pembawaan. Jadi memang kan ada ya tipe yang memang anak itu pemalu, yang kalau untuk tampil pasti dia sudah grogi duluan, itu pasti ada. Atau bisa jadi anak itu belum menguasai materi sehingga dia juga kurang siap untuk tampil, bisa jadi seperti itu. Itu ya penyebabnya. Bu Dian, kalau ini misalnya ada range gitu ya, antara 1 sampai 10, yang ideal itu 10. Nah, menurut Bu Dian, anak-anak itu berada di level berapa Bu Dian? Kalau kondisinya seperti sekarang sepertinya 5 Bunda Ayu. Di kondisi 5 iya. Kalau sekarang di posisi 5 Ya. terus ini nanti Bu Dian ingin mereka ada di posisi berapa? Kalau bagusnya kan 10 ya Bunda Ayu, bagusnya 10. Tapi dengan melihat yang sekarang itu anak-anak dari posisi 5 ke posisi 8 itu rasanya sudah bagus. Jadi dari 5 akan menuju ke 8 Ya. ya Bu Dian. Nah, kalau Bu Dian ingin meningkatkan mereka di posisi 8, Ya. apa yang menurut Bu Dian bisa dilakukan untuk membantu mereka mencapai posisi tersebut? Nah, itu masalahnya Bunda Ayu. Jadi saya itu sudah membujuk ya. Sudah memberi motivasi bahwa memang ini nanti dinilai. Nah, tapi tetap saja anak-anak tidak mau untuk tampil di depan, itu rasanya menakutkan bagi beberapa anak. Nah, saya harus bagaimana ya Bunda Ayu? Jadi Bu Dian tadi sudah melakukan kegiatan membujuk, Ya. kemudian memotivasi anak-anak, begitu ya Bu Dian. Mungkin ada rencana lagi selain itu? Rencana yang lain apa ya Bunda Ayu? Ini misalnya anak-anak misalnya tampil berdua dulu bersama temannya, begitu menurut Bunda Ayu bagus apa tidak itu? Bagus juga itu. Nanti berarti mereka tampil bersama-sama Berdua dulu, gitu ya. ya. Belum Nanti sendiri. belum gitu sendiri ya. ya kan, kalau ada temannya barangkali lebih percaya diri. Oh, Nah, iya, nanti bagus lama-lama bisa dicoba tampil sendiri. Iya. Berarti mereka bersama-sama dulu, Ya. berikutnya baru sendiri untuk menunjukkan kepercayaan diri yang lebih, begitu ya. Perubahannya kan terlihat nanti. Iya, iya. Mungkin
ada strategi lain yang bisa dilakukan kemudian? Strategi lain apa ya Bunda Ayu, misalnya anak-anak tampil di kelompok kecil dulu, menurut Bunda Ayu baik apa tidak ya Bu? Jadi saya bentuk kelompok kecil dulu, nanti ketika tampil itu ya di depan kelompok kecilnya dulu. Jadi belum di kelas, di depan kelas belum, di kelompok-kelompok kecil dulu tampil sendiri-sendiri. Harapannya kan nanti kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama bisa saya coba ke depan kelas. Wah, Budian, bagus itu Budian. Jadi mereka dilatih dulu ya, percaya dirinya dalam kelompok kecil dulu, betul. baru nanti mereka ada di kelompok besar. Ya. Oke. Selain itu, harapannya nanti tadi disampaikan Budian, anak-anak akan terlatih untuk percaya dirinya gitu ya Budian ya. Nah, rencananya Budian itu akan melakukan ini kapan? Rencananya minggu depan Bunda Ayu, kan kebetulan ini minggu depan itu materi bahasa Indonesia itu pas cerita pengalaman. Nah itu kan nanti anak-anak juga tampil nih, bagaimana Bunda Ayu, cocok apa tidak? Wah, pas gitu ya Budian ya, pas ada kesempatan yang tepat untuk melakukan latihan percaya diri gitu ya Budian. Ya. Nah, lalu ini perbincangan kita kan sudah selesai ya. Apa yang Budian dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Alhamdulillah di akhir percakapan kita ini saya sudah menemukan solusi Bunda Ayu. Jadi bagaimana saya harus membantu anak-anak untuk mengatasi rasa percaya dirinya. Jadi saya sudah bingung tadi awalnya, di awal saya bingung harus bagaimana. Alhamdulillah di akhir percakapan kita ini tadi saya menemukan solusi bagaimana supaya anak-anak nanti mulai hari ini dan kedepannya itu bisa melatih percaya diri. Jadi terima kasih sekali ya Bunda Ayu, sudah sangat membantu percakapan kita hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Budian. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya ya Budian, setelah Budian melakukan kegiatan latihan percaya diri untuk anak-anak itu. Siap, ya Bunda Ayu, terima kasih banyak ya. Sama-sama Budian. Alhamdulillah ya Bunda Ayu, tadi sudah melaksanakan coaching bersama Budian. Iya Bu Eka, alhamdulillah sudah selesai dan Budian sudah menemukan solusi untuk permasalahannya Bu Eka. Oh ya, ini setelah Ibu melakukan proses coaching tadi ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kali ini. Untuk yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching Bu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bunda Ayu? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu Eka, yaitu menemukan tujuan, kemudian melakukan identifikasi dan membuat rencana aksi serta yang tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat membantu coach untuk menceritakan dan mengatasi masalahnya. Baik Bu, jadi tadi Bunda Ayu sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu ya? Iya Bu Eka. Nah, saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang berbasis data tadi ya. Pada proses coaching yang dilakukan Bunda Ayu itu sudah berjalan dengan baik ya Bu. Lalu penyampaiannya sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, Bunda Ayu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Koci untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dialami oleh Koci. Lalu proses coaching Bunda Ayu tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coach. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bunda Ayu berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Saya akan melakukannya dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta, sehingga
coaching nanti dapat lebih baik lagi Bu Eka. Baiklah, berarti Bunda Ayu akan memperdalam lagi bagaimana alur cerita itu untuk proses coaching yang selanjutnya ya Bu. Iya Bu Eka. Tiba saatnya kita sudah berada di akhir sesi. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita atau melihat coaching Bunda Ayu untuk pertemuan berikutnya. Baik Bu Eka, terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama Bu. Semoga coaching selanjutnya berhasil. Iya Bu Eka. Assalamualaikum Bunda Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi konseptual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.